Untuk yang selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Wiwin. Baik, terima kasih, Pak Rudi yang sudah mengawali sesi ya, sharing tentang prinsip dasar, action research gitu. Dan kita jadi tahu banyak bahwa di situ tuh, banyak sekali variasinya, artinya memang kalau kita mau mau menggunakan itu kayaknya kita juga harus sedikit banyak cukup membaca gitu ya. Tadi Heeh. Pak Rudi sudah Dan memberikan stimulasi lah, dan ternyata saya jenis-jenis. juga nggak menguasai semua kok. Saya tidak menguasai semua tadi jenis tadi. Jadi sama-sama Iya, belajar kita. heeh, selama ini pun mungkin banyak di antara kita yang, taunya 2 besar, action research sama participatory action research gitu ya. Tapi ternyata di dalam situ tuh ada banyak jenis gitu, tapi benar seperti saya sepakat seperti yang disampaikan Pak Rudi, untuk teman-teman yang pemula, untuk yang memikirkan untuk skripsi atau bahkan mungkin baru mencoba teknik ini untuk tesisnya nanti, mencoba itu pasti akan mengawali dari sesuatu yang sederhana dulu kan, nggak mungkin kita juga, terlalu kompleks gitu. Tadi Pak Rudi juga sudah mengatakan, jangan terlalu, rumit dulu, tapi paling tidak belahan besar besar, ininya dipahami bahwa ada beberapa variasi dan hati-hati kalau akan memilih yang mana dari, variasi besar itu dulu paling tidak dipahami untuk dicoba gitu kali ya Pak Rudi, daripada terus kemudian ribet dengan berpikir, "Waduh banyak banget Heeh. ininya, variasinya," gitu ya. Terus Pak Rudi saya mau mau, tertarik untuk bertanya, oh ya, teman-teman semuanya, rekan-rekan yang siang ini, ikut, forum eee, ini Mbak Sekar sudah mengirimkan di chatroom materinya Pak Rudi, jadi silahkan kalau akan di-download langsung ya. Jadi sudah ada PPT-nya Pak Rudi tadi sudah ditaruh di chatroom. Nah, Pak Rudi, dari judul-judulnya tadi itu mungkin ada beberapa teman yang belum familiar dengan action research itu eh, ada yang terpikir ini agak mirip dengan studi eksperimen ya judulnya itu. Sekilas loh kalau kalau ini apa namanya? Kalau Betul. diperhatikan bisa dijelaskan nggak Iya, Pak iya. Rudi? Nah, Mm-mm. teman-teman kalau mau kalau maksudnya mau sederhananya biar bisa membedakan ya. Ini sama kayak kita membedakan antara positivistik sama post positivistik ya. Jadi namanya eksperimen pasti tujuan akhirnya menguji sesuatu yang udah mapan, tapi Ya. bukan menggunakannya untuk seterusnya dikembangkan. Tapi Mm-mm. eksperimen kejawab dan tidak terjawabnya hipotesis sama dengan semangatnya penelitian positivistik pada umumnya. Jadi ada hipotesisnya, kemudian kita berikan perlakuan untuk mengetahui apakah variabel X dan Y-nya itu apakah variabel perubahan pada variabel Y dipengaruhi oleh variabel X-nya. Kalau hasilnya ya antara ya dipengaruhi dan ya tidak dipengaruhi gitu loh. Bisa dipengaruhi, bisa tidak dipengaruhi. Tapi kalau action research tidak bertujuan di situ. Nah, membedakannya paling gampang di situ. Seperti kita membedakan positivistik sama post positivistik. Kalau action research ya untuk dipakai dan untuk dikembangkan lebih lanjut, tidak untuk diuji. Kayak begitu. Itu bedanya. Nah, tapi kalau teman-teman sedikit kepingin belajar kompleksitasnya, nah ini abu-abunya itu yang bikin kompleks. Kayak di PTK itu ada PTK eksperimental. Itu nanti udah lupakan dulu aja mending. Yang jelas perbedaannya di itu tadi, yang satunya ingin menguji, satunya enggak berhasrat untuk menguji, tapi untuk pakai. Gitu Iya, loh. ini sekaligus jawab pertanyaannya Mbak Eka ya, pertanyaannya Mbak Eka Heeh. Damayanti yang ada di chat ya. Apakah analisis data PTK sama dengan analisis data eksperimen? Nah, bisa ditegaskan lagi Pak Rudi yang barusan? Nah, analisisnya juga berbeda. Analisis data eksperimen pada akhirnya eh, balik lagi ke statistik ya, balik lagi ke statistik karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh X terhadap Y-nya ya. Artinya semangatnya semangat kuantifikasi, semangatnya. Kalau di Excel research enggak. Ya sama kayak teman-teman menganalisis data kualitatif ya secara umum. Jadi spiritnya ya untuk data itu dipakai untuk pengembangan, untuk diaplikasikan.
Jadi bukan untuk pengujian. Di situ sih. Ya. Jadi ini penjelasannya tidak sekedar teknis metodologis ya, tetapi sebenarnya pembedanya itu ke spirit dua tipe besar penelitian ini, pendekatan kuanti sama kuali. Kalau di kuantitatif itu kebutuhannya adalah membuktikan hipotesis-hipotesis, memastikan apakah satu ini efektif atau tidak, sehingga melalui pengujian-pengujian yang bisa kemudian cek ulang gitu ya. Nah, sementara kalau action research karena dia ada di belahan kualitatif ini memang dia tidak bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis tertentu, tetapi memang tujuan besarnya adalah gimana melalui pendekatan itu, melalui tindakan itu terus membawa kondisi semakin meningkat, semakin berkembang, semakin meningkat, dan perkembangan peningkatan itu akan diikuti lewat observasi berkelanjutan begitu ya. Jadi enggak yang saya buktikan sekarang efektif atau tidak sekarang gitu, enggak seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Saya akan menyambung sedikit sesuai dengan yang tertera di poster yang direncanakan. Jadi saya ingin menunjukkan satu contoh pelaksanaan action research yang kebetulan kami lakukan dengan pendekatan positif devian. Jadi saya share screen dulu untuk melengkapi apa yang sudah dibagikan Pak Rudi. Untuk teman-teman yang hadir juga silahkan nanti langsung sampaikan di chat. Jadi begitu selesai nanti kita bisa diskusikan bersama. Ini materi yang saya siapkan jadi penerapan action research dengan pendekatan positif devian ya. Jadi saya akan ceritakan dulu pendekatan positif devian ini seperti apa, prinsip-prinsipnya. Mungkin untuk teman-teman apalagi S1 yang belum begitu familiar ya dengan pendekatan ini nanti juga dapat insight, bisa jadi ada yang belum dapat topik skripsi atau tesis nanti bisa menggunakan ini gitu. Nah, jadi kalau kita belajar tentang positif devian, saya akan bicara positif deviannya dulu. Jadi seperti ilustrasi gambar yang di tengah ini, itu kan kita lihat ada burung berwarna putih segerombolan, tapi ada hitam satu gitu ya. Ada hitam satu yang berbeda gitu. Nah, kalau kita bicara pendekatan positif devian, maka kata devian itu menjadi kunci pertama, bahwa kita akan fokus bahwa di kelompok orang yang kita hadapi itu ada pembeda-pembeda perilaku, meskipun mereka berada dalam satu komunitas yang sama. Baik, jadi kita mengenali lebih dulu ya, apa itu positif devian. Jadi positif devian ini satu pendekatan yang membantu masyarakat untuk menemukan solusi terbaik atas persoalan yang ada di masyarakat itu gitu. Jadi seorang peneliti dengan pendekatan ini itu dia concern dengan adanya satu isu tertentu, ada satu kondisi tertentu yang kemudian menjadi concern di masyarakat itu yang perlu kemudian langkah-langkah perbaikan. Nah, pendekatan positif devian ini sebenarnya sudah sejak tahun 1960-an sekian gitu ya. 67 kalau nggak salah. Dan pada saat itu penggunaannya itu diawali dari riset-riset kesehatan. Jadi penggunaan pendekatan positif devian ini banyak dilakukan, banyak digunakan untuk menindaklanjuti kasus-kasus malnutrisi. Jadi problem gizi yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, jadi ini merupakan pendekatan pengembangan yang berbasis masyarakat, komunitas. Ini satu catatan penting pertama gitu ya. Jadi positif devian ini bisa dipilih kalau penelitinya memang concern dengan isu-isu yang ada di komunitas tertentu, apapun isu itu. Gitu. Nah, apa kemudian yang menjadi prinsip dasar? Jadi teman-teman bisa lihat ilustrasi yang sebelah kanan. Jadi kadang dalam satu komunitas ketika kita
sedang concern, oh masyarakat itu kok banyak terjadi gizi buruk ya, atau misalnya di satu kelompok masyarakat ini kok banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang dialami anak-anak di situ gitu. Nah, jadi ketika kita melihat satu komunitas itu identik dengan masalah, kebanyakan orang itu sudah langsung fokus ke masalahnya. Masalahnya apa? Banyak gizi buruk di situ, banyak kekerasan di situ, banyak kasus-kasus pelecehan di situ, atau mungkin banyak problem belajar di situ. Biasanya orang sudah fokusnya ke yang negatif persoalannya. Eh, jadi kalau diibaratkan lampu tuh, karena di dalam komunitas itu sudah terlalu banyak yang lampunya tuh padam gitu. Kita seringkali luput memperhatikan secara spesifik bahwa kerap kali di dalam komunitas-komunitas yang diketahui bermasalah, banyak bermasalah di situ, tidak semua orang di situ itu bermasalah sebenarnya. Nah, jadi prinsip dasar positif devian ini meyakini bahwa pada setiap masyarakat itu terdapat individu-individu atau kelompok kecil individu yang strateginya itu beda. Jadi mereka mengalami situasi yang sama, mereka mengalami persoalan yang sama, mereka mengalami kondisi yang sama, tetapi mereka memunculkan pola perilaku yang berbeda, yang akhirnya efeknya juga berbeda. Gitu. Yang di sini dituliskan strateginya beda, sehingga kemudian memampukan mereka untuk menemukan solusi baik gitu dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, pada sejumlah riset yang terkait malnutrisi, peneliti dengan positif devian ini menemukan setelah keyakinan ini dibawa ke masyarakat, lalu kemudian mereka mengobservasi lebih jeli, lebih detail, jadi nggak asal lihat, oh secara umum jelek nih, tapi mereka kemudian mencari, benarkah jelek semua kondisi gizinya? Apakah semuanya stunting? Misalnya sekarang pakai isu stunting ya, apakah semuanya seperti itu gitu? Nah ternyata enggak. Ternyata ada yang sama-sama sosial ekonominya menengah ke bawah, tapi ternyata enggak stunting. Enggak 100% orang yang berada di komunitas itu tuh seperti itu. Gitu. Nah, kemudian jadi keyakinan bahwa kalau kita itu akan mengatasi sesuatu problem tertentu, isu tertentu di masyarakat, kita harus paham dulu bahwa yang ada di masyarakat itu sekalipun ada problem besar, itu nggak semuanya kena problem gitu. Jadi harus meyakini itu. Nah, jadi kalau seandainya kita kemudian tahu bahwa ada individu-individu tertentu yang kemudian kita sebut sebagai devian. Kenapa devian? Karena mereka berbeda dari yang lain dan kita temukan sosok-sosok itu, maka positif devian ini meyakini bahwa seandainya apa yang dilakukan, strategi yang dilakukan devian-devian ini, strategi positif, ketika mereka mengalami persoalan yang sama, mereka bisa memunculkan pola perilaku yang berbeda, maka pemecahan masalah yang kemudian dilakukan oleh devian ini sebenarnya itu potensial untuk lebih mudah dipelajari oleh masyarakat yang lain yang ada di komunitas yang sama dibandingkan ketika masyarakat itu mempelajari sesuatu yang benar-benar baru, mereka nggak kenali gitu. Nah, jadi keyakinan ini yang kemudian dipegang oleh positif devian. Jadi kalau masyarakat itu belajar dari sesuatu yang ada di masyarakat itu sendiri, belajar dari sesamanya yang mengalami situasi yang sama, tapi kemudian mampu mengatasi dengan jauh lebih baik, maka ini akan jauh lebih menjamin kesinambungan progresnya ke depan dibandingkan masyarakat itu belajar benar-benar sesuatu yang baru, mereka kenal gitu. Jadi positif devian ini seperti itu cara kerjanya. Mudah-mudahan sudah bisa membayangkan ya, jadi bahwa kita meyakini bahwa di dalam masyarakat itu sekalipun banyak yang mengalami persoalan tertentu, maka sebenarnya kita harus jeli. Tidak 100% orang mengalami persoalan itu.
Dan menemukan sosok-sosok yang devian ini adalah kunci langkah penting untuk kemudian memberikan jalan agar orang-orang yang ada di sekelilingnya yang situasinya sama itu bisa belajar dari mereka gitu. Jadi solusi itu sebenarnya sudah ada di masyarakat itu sendiri. Dan itu yang kemudian dilakukan lewat prosedur tahapan-tahapan pendekatan ini gitu. Jadi positif devian ini bersifat menggerakkan, memberdayakan masyarakat karena mereka diajak untuk menemukan potensi di dalam mereka sendiri gitu. Itu ya, jadi pencarian dan penemuan atas perilaku unik yang positif itu akan mendorong masyarakat untuk melihat, mencari dan menggali kembali potensi yang dimiliki, serta membangun kekuatannya, membangun harapan gitu ya. Itu lebih menjamin untuk membangun harapan karena mereka akan berkaca pada lingkungannya sendiri gitu. Oh iya ya, orang yang sama-sama situasinya sama dengan saya yang ada di lingkungan itu ternyata nggak semuanya seperti itu gitu. Dibandingkan dengan kemudian menghadirkan belajar dengan sesuatu yang baru, itu boleh jadi nanti menjadi defensif. Kan situasi di sana beda dengan di sini, misalnya seperti itu. Itu ya, jadi ini misinya, prinsip dasarnya positif devian. Nah, secara prosedur, positif devian ini punya 6 tahap, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi ada tahapan melakukan prosesnya. Ini kalau kita mau mengikuti risetnya, maka ke-6 tahapan ini harus kita fasilitasi, gitu ya. Jadi yang pertama, tahapan pertamanya namanya define. Jadi merumuskan permasalahan dan penyebabnya. Berikut perilaku dan status apa yang kemudian diharapkan muncul, gitu. Jadi kalau kita peduli dengan isu stunting, maka yang dilakukan dalam tahap define ini adalah mengajak masyarakat yang ada di situ, di tempat kita meneliti stunting itu untuk merumuskan permasalahannya. Kenapa? Di situ tuh terjadi stunting. Ada hal apa dalam perilaku-perilaku macam itu bersama. Itu. Sekaligus mengajak melalui prosedur itu, mengajak diskusi bersama masyarakat di komunitas itu, orang-orang di komunitas itu untuk merumuskan ya seharusnya seperti apa ya gitu anak-anak di sini. Kalau ke kondisinya stunting harusnya seperti apa gitu. Nah, selesai tahap define, lalu masuk ke tahap yang berikutnya, ada tahap determine. Determine ini tahap ketika kita mengajak orang-orang di sana melihat satu persatu orang individu yang ada di komunitasnya, itu menemukan sosok deviannya. Oke, di sini semua stunting, anak-anak itu. Kelihatannya semua stunting. Coba cek berapa anak yang ada di sini. Berapa jumlah anak yang terdaftar di posyandu atau apa. Kita bisa gunakan data yang disepakati bersama. Nanti kita cek, apakah kemudian semua anak di situ tuh seperti itu? Kita cari. Oh, ternyata ada sih ini yang enggak. Kita tandain. Kita berusaha menemukan sosok-sosok devian positif itu yang ternyata tidak mengalami situasi yang problem yang sama, tetapi mereka berada dalam situasi komunitas itu gitu. Ya, jadi tahap determine ini adalah tahap untuk kemudian mencari si devian positifnya ini, gitu. Nah, setelah itu masuk ke tahap berikutnya discover. Di discover ini setelah kita tahu beberapa orang deviannya, kita belajar dari devian itu. Prosedurnya bisa disepakati bagaimana caranya, tapi poinnya di tahap discover ini kita mengajak orang di komunitas itu untuk mencari tahu apa yang berbeda yang dilakukan oleh devian-devian ini sehingga kemudian mereka tidak mengalami persoalan itu. Padahal mereka tinggal di tempat yang sama, status sosial ekonominya sama, kondisi yang lain sama gitu. Apa yang mereka lakukan yang berbeda, yang unik nih apa? Itu dilakukan diidentifikasi di tahap discover. Setelah itu, saya tahap discover masuk ke tahap yang keempat namanya design. Nah, di desain ini setelah tadi di daftar, oh ternyata dia begini ya, yang lain begini,
begini gitu. Oh, yang ketika anak udah nggak ada, ini contoh yang temuan di salah satu riset tentang malnutrisi, sempat masyarakat itu ketika sudah kepepet, nggak ada dana karena risetnya itu ada di kelompok masyarakat yang memang sangat minus gitu ya sosial ekonominya. Jadi begitu sudah nggak punya ini, nggak punya uang, itu anaknya bayi-bayi itu mentok-mentok dikasih tajin gitu. Ya udah rajin gitu. Meskipun sebenarnya itu sudah apa namanya fase di mana anak sudah bisa empasi sehingga ada bisa dibuatkan asupan tertentu gitu ya. Jadi sebenarnya makan yang lain gitu. Tapi orang tuanya nggak ada ide, nggak kreatif gitu. Jadi sudah tajin gitu. Nah, tapi eh, ternyata di temuan itu di discover-nya itu ketemu bahwa ada sekelompok keluarga yang anaknya itu sehat dan mereka nggak punya uang, apa yang mereka lakukan? Ada macam-macam cara. Ada yang mereka itu pergi ke ladang, cari nggak tahu sayuran liar apapun lah. Itu yang masih bisa dimakan jadi sumber gizi. Jadi mereka cari gitu. Ada yang dengan cara seperti itu. Ada yang pergi ke pasar, mencari sisa-sisa sayur apapun yang masih bisa diolah di pasar dan melakukan segala macam apapun. Yang penting mereka dapat bahan makan anaknya gitu. Jadi ada beberapa cara yang kemudian diupayakan gitu ya. Gitu. Jadi di discover itu dicari apa praktik baiknya, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan, lalu kemudian didesain. Nah, setelah masyarakat itu tahu, oh ternyata mereka yang devian positif itu gini ya caranya, lalu mereka diajak, komunitas ini diajak mendiskusikan. Bagaimana kita sekarang setelah kita tahu bahwa ternyata ada di antara kita itu yang bisa menyelesaikan ini lebih baik dengan cara-cara seperti ini, dah kita mau apa berarti? Jadi di tahap desain ini berembuk bersama untuk melakukan merancang bersama tindakan yang akan dilakukan oleh mereka sendiri gitu. Nah, itu diselesaikan di tahap desain. Nah, setelah itu dilakukan, diterapkan dalam waktu yang disepakati. Nah, tentu kalau dalam kerangka riset, memang biasanya nanti kita sebagai peneliti mungkin akan terbentur. Tapi sekali lagi ingat prinsip action research tadi, bahwa sebenarnya kita ini sedang mengajak masyarakat untuk berpikir pengembangan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita tidak sedang memposisikan mereka untuk melakukan sesuatu hanya dalam timeline tertentu yang ketika waktu kita meneliti selesai ya udah selesai, enggak. Jadi mungkin kita akan selesai persis seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, bahwa sebuah laporan action research itu sebenarnya adalah sepenggal dari proses yang di masyarakat itu sebenarnya masih terus berlanjut gitu. Nah, jadi setelah desain, mereka diajak untuk menyepakati membuat timeline sendiri sampai berapa lama nanti akan menerapkan dan terus-menerus dipantau. Biasanya nanti dalam proses itu akan melibatkan unsur-unsur di masyarakat itu untuk membantu menjaga sustainability-nya dari proses itu. Gitu. Nah, setelah diterapkan, kemudian discern, melakukan monitoring evaluasi. Jadi terus dimonitor, dievaluasi gitu ya. Sampai pada titik tertentu, kemudian sudah didapatkan data perubahan-perubahan yang positif di sana, maka peneliti dan juga masyarakat setempat itu bisa melakukan tahap disseminate untuk kemudian menegaskan bahwa ada progres apa, mengajak masyarakat yang lebih luas untuk kemudian melakukan itu, dan seterusnya. Jadi, itu 6 tahap positif devian, teman-teman semuanya. Nah, jadi mulai dari define, mengajak merumuskan masalah, dan seterusnya, itu semuanya dilakukan bersama dengan partisipan. Karena mereka adalah pelaku. Istilah mereka adalah juga bagian dari peneliti gitu ya. Mereka yang berkepentingan dengan ini. Ya. Nah,
Jadi positif devian ini adalah salah satu pendekatan dalam penelitian tindakan, gitu ya. Di antara beberapa model-model yang lain kayak appreciative inquiry dan beberapa yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Rudi. Ini salah satu di antaranya. Dan dia memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah action research, bahwa ada aksi di situ, ada tindakan di situ yang kemudian bertujuan untuk melakukan pengembangan, pengubahan positif dari kelompok individu yang sedang dikaji gitu ya. Kemudian ada unsur riset di situ. Ada proses yang sistematis, ada prosedur yang terus dimonitor dan dievaluasi, ada pengambilan data yang terus dipantau sampai dengan dianalisis sehingga kemudian nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan ada unsur partisipasi di situ sebagai kekhasan action research. Jadi ada 3 unsur itu yang dipenuhi oleh positif devian. Nah, dari situ sampai di sini kita menjadi paham, paling tidak punya gambaran ya, salah satu pendekatan yang bisa diterapkan untuk melakukan action research ini gitu ya, dengan positif devian ini dengan 6 tahapnya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sharing aja dari yang kemudian kami lakukan positif devian sebagai pendekatan dalam riset aksi untuk mengembangkan strategi pendampingan belajar anak di masa pandemi COVID. Jadi ini yang riset yang barusan kami selesaikan. Jadi kami concern dengan isu bahwa dari banyak evaluasi pandemi ini kan mendatangkan banyak sekali PR ya. Salah satu PR yang cukup menjadi catatan itu adalah PR yang harus dipenuhi oleh para orang tua yang selama pandemi ini harus berperan banyak gitu ya untuk membackup proses belajar anak di rumah gitu. Nah, banyak sekali keluhan orang tua lah. Mungkin kalau ada para orang tua yang di ruangan ini rasanya juga mungkin mengalami hal yang serupa. Betapa susahnya kita menggantikan peran guru gitu. Dan karena kesusahan itu banyak orang tua yang nggak bisa handle, kesulitan karena punya peran-peran yang lain juga, sehingga kemudian proses pendampingannya tidak berjalan optimal, tidak optimalnya itu akhirnya mengarah ke banyak berefek ke banyak pihak, entah itu ke diri sendiri, entah itu ke anak yang kemudian menjadi tidak optimal belajar maupun ke lingkungan yang lain. Nah, kami ingin menyelesaikan itu, membantu berkontribusi untuk menemukan jalan keluar tentang pendampingan belajar ini. Nah, ini adalah bagian dari riset unggulan fakultas untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat di masa pandemi COVID ini. Jadi, melibatkan rangkaian kegiatan yang mengelaborasi prinsip action research dengan positif devian tadi, dan kami kemudian menghasilkan modul sih sebenarnya bentuk konkretnya yang bisa diterapkan oleh masyarakat untuk setting-setting yang mungkin serupa tapi di kelompok masyarakat yang lain. Nah, jadi mengikuti 6 tahapnya positif devian tadi, jadi kami melakukan 6 tahap define, determine, discover, design, discern, dan disseminate itu dalam beberapa bentuk aktivitas. Sebagian besar aktivitasnya itu dilakukan dengan FGD daring, jadi fokus group discussion daring. Terus ada forum sharing setelah di tahap discover menemukan sosok positif devian, kami kemudian memfasilitasi forum sharing dulu. Jadi yang devian positif, orang tua yang ternyata mampu mengaplikasikan punya strategi bagus dalam menerapkan pendampingan belajar itu kami fasilitasi untuk sharing ke sesama orang tua yang lain gitu. Nah, kemudian dia membagikan pengalamannya dan baru setelah itu diikuti dengan desain. Jadi memfasilitasi orang tua yang lainnya untuk kemudian merumuskan mereka mau apa gitu. Jadi persis seperti tahapan tadi kami ikuti untuk konteks orang tua yang melakukan pendampingan belajar gitu. Jadi implementasinya juga kami sepakati bersama karena riset ini ada batasan waktu, akhirnya implementasinya memang waktunya untuk yang record di riset, untuk keperluan riset,
itu hanya 2-3 minggu saja, tapi mereka kami minta untuk terus melakukan sendiri gitu ya. Jadi mereka tidak berhenti hanya pada saat riset ini selesai gitu. Dan seterusnya kami lakukan persis seperti tahapan positif Devian yang 6 tahap tadi itu. Hanya saja memang pelaksanaannya itu pelaksanaannya itu kami padatkan. Jadi misalnya, jadi salah satu tantangan di masa daring ini memang untuk membuat orang tua itu, ini sekaligus sharing kondisi riset-riset daring secara umum ya. Jadi sudah seperti yang diprediksi banyak orang melakukan riset kualitatif atau riset apapun lah yang melibatkan aktivitas-aktivitas yang berantai panjang, itu sebenarnya sudah terprediksi kalau di masa daring ini dengan prosedur daring itu nggak akan seoptimal luring ya. Jadi membuat orang berkomitmen memenuhi tahapan riset secara utuh untuk fokus di situ tuh tantangan sekali gitu ya untuk kami gitu ya, untuk semua peneliti lah rasanya seperti itu, sehingga ketika kami florkan awalnya jadwal bahwa tahap ini bagaimana, tahap ini bagaimana, tahap ini bagaimana, kami menangkap respon memang sejumlah orang tua keberatan karena terlalu panjang. Nah, kami coba memfasilitasi itu sehingga jadi alasan keberatannya itu macam-macam karena mereka sendiri juga ada sejumlah yang berperan ganda, bekerja juga. Ada yang punya anak lebih dari satu, sehingga repot sekali karena di rumah itu mereka nggak bisa fokus nge-zoom atau fokus terlibat kegiatan karena harus ngurusi juga anak-anak yang lain gitu. Jadi akhirnya hasil negosiasi dan mempertimbangkan kondisi itu disepakati, kesepakatan bersama akhirnya seperti ini. Jadi kami membuat misalnya tahap define dan determine itu dimampatkan dalam 1 hari melalui prosedur yang kemudian disesuaikan. Tetapi esensi dari 2 tahap itu ada. Akhirnya jadi 2 tahap itu di-merger untuk mengidentifikasi persoalan pendampingan belajar yang mereka rasakan gitu ya. Terus kemudian tahap discover dan desain, separuh desain, itu dibuat dalam satu format kegiatan sharing Devian positif untuk kemudian mereka diskusikan apa poin-poin penting dari praktek pendampingan belajar positif yang diterapkan oleh orang tua ini gitu. Nah, kemudian separuhnya desain berikutnya dan discern itu diaplikasikan selama 2-3 minggu yang disepakati bersama itu. Setelah itu dimonitor, sambil dimonitor secara kontinu melalui grup WhatsApp. Jadi kami membuat grup WhatsApp untuk saling berkomunikasi antara tim peneliti dengan partisipan penelitian ini. Nah, apa saja yang terjadi dalam grup WhatsApp itu? Jadi monitoring kami lakukan untuk mengingatkan ini dan itu, kemudian sesekali kami kirimkan video-video atau sumber belajar tambahan yang memotivasi, yang sesuai kesepakatan-kesepakatan. Jadi menguatkan apa yang sudah disepakati, langkah-langkah yang sudah disepakati itu kami berikan penguatan dengan sesekali mengirimkan materi-materi atau video tertentu untuk menjaga komitmen mereka melakukan praktek itu. Nah, setelah itu sampai pada penyimpulan hasil ya. Jadi yang kemudian kami webinarkan, kami diseminasikan dalam format webinar. Nah, jadi dari sini penggalian data kami kumpulkan melalui focus group discussion, terutama ada beberapa yang diwawancara untuk mewakili saja dari beberapa orang, tapi mostly data kami ambil dengan FGD, kemudian observasinya itu dilakukan selama proses orang tua itu melakukan pertemuan-pertemuan Zoom, tapi memang kami mengakui data observasi ini hanya data observasi yang sangat perifer, sehingga kemudian kami lengkapi dengan prosedur membuat diary melalui Google Form. Ini sesuai juga dengan strategi online kualitatif research.
tentang penggalian data, di mana penggalian data melalui observasi itu sebenarnya bisa digantikan selama masa daring ini dengan membuat diary atau membuat catatan-catatan deskripsi harian gitu. Nah, gitu. Jadi ini yang kami lakukan, lalu menganalisisnya dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis tematik. Nah, apa hasilnya kemudian? Jadi kami berhasil merumuskan strategi pendampingan belajar yang dipecah, yang dipisah, dikategorisasikan dalam 7 tantangan. Jadi strategi itu berisi langkah-langkah yang bisa ditempuh orang tua untuk mengatasi 7 tantangan utama yang ditemui selama proses pendampingan belajar gitu. Nah, 7 tantangan utama itu seperti yang ada di sebelah kanan ini. Tantangan untuk membantu anak memahami materi, mengelola emosi anak, membantu anak untuk menjaga fokus, membangun komunikasi yang baik gitu ya, terus membantu anak disiplin, punya pengelolaan waktu secara mandiri, dan satu tantangan lagi tentang mengelola emosi orang tua sendiri. Nah, dari 7 tantangan, 6 tantangan itu kemudian masing-masing ada strateginya yang dirumuskan bersama oleh semua partisipan berdasarkan sharing dari para devian positif, lalu kemudian dicoba diterapkan. Jadi satu hal yang tadi belum saya sampaikan di depan ya, bahwa di positif devian ini ketika para devian positif ini sudah sharing sesuatu, lalu kemudian didesain kan peserta partisipan semuanya akan mencatat ya, oh berarti saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini, begitu. Nah, taruhlah misalnya ada 10 hal yang harus dilakukan, tetapi kemudian dalam pengaplikasiannya ternyata di antara 10 ini 3 yang lain itu ternyata nggak bisa diterapkan oleh orang-orang yang lain, tidak konsisten, hanya bisa diterapkan oleh si devian positif saja. Maka 3 langkah ini kemudian dieliminir, sisa 7. Nah itu juga yang dilakukan di sini. Jadi ada reduksi langkah-langkah tertentu yang memang setelah diterapkan itu tidak bisa diterapkan oleh semuanya. Nah, itu yang kemudian disisihkan dari hasil ini. Nah, pada orang tua penerapan strategi ini ternyata memang berefek ya, diakui oleh orang tua itu memberikan dampak mulai dari meningkatkan kreativitas, mereka jadi tahu, oh berarti saya harus gini ya, kemarin-kemarin saya kok nggak kepikiran gitu. Terus semakin sabar menghadapi, seperti yang diakui ya, mereka sendiri menghadapi anak-anaknya, lalu ada beberapa pola komunikasi yang mereka perbaiki, membuat interaksi antara mereka dengan anak juga semakin baik melalui kegiatan ini gitu ya. Dan di sisi anak pun juga demikian. Dengan perubahan sikap orang tua dalam mendampingi, akhirnya berdampak ke anak juga. Itu mereka menjadi jauh lebih mudah menyampaikan sesuatu, berinteraksi dengan orang tua lebih mudah, menjadi terbangun trust dengan orang tuanya, sehingga ujungnya adalah mereka bisa menunjukkan sikap perilaku belajar dengan jauh lebih kooperatif gitu ya. Nah, jadi hasil ini sekali lagi sampai dengan di laporannya selesai dibuat dan kemudian disetorkan ke universitas sebagai pemberi hibah, itu sebenarnya bukan berarti proses di mereka itu sudah selesai. Artinya kami terus mendorong bahwa partisipan itu terus menerapkan dan terus mengembangkan strategi-strateginya yang diterapkan pada anak. Dan hasil dari riset ini kami tuangkan dalam bentuk modul yang pertama, agar kemudian melalui modul itu nanti pada saatnya kami bisa bagikan ke masyarakat untuk siapa yang ingin menerapkan juga program pengembangan strategi ini pada konteks yang berlainan bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Lalu yang kedua, kami membuat buku saku pendampingan belajar berdasarkan hasil riset ini untuk orang tua yang nanti akan langsung menerapkan langkah-langkah strategiknya untuk mengelola 6 tantangan ini tadi.
Jadi itu sekilas tentang proses action research berbasis positif devian yang kami lakukan, dan kuncinya memang yang pertama menemukan sosok-sosok devian positifnya itu yang memang harus jeli, gitu ya, dan termasuk juga bagaimana bekerja sama dengan devian positif ini agar mereka sendiri juga membagikan strategi atau langkah-langkah yang mereka lakukan yang berbeda dari yang lain itu agar optimal gitu ya, sehingga menjadi inspirasi dan sumber belajar untuk orang tua yang lain. Saya rasa itu tentang praktik positif devian ini. Pak Rudi mungkin ada tambahan atau penegasan berkait dengan action research-nya? Ya, saya kira cukup cukup komprehensif dan ini ya kita jadi bisa bisa membayangkan realnya itu di lapangan seperti apa gitu ya. Karena kalau kita terlibat dalam action research berarti apapun bisa kita lakukan di situ. Makanya kemudian akan kalau kita mencirikan ya positivistik atau penelitian kuantitatif dengan non kuantitatif itu dengan data angka, maka sebenarnya di action research itu ya mau pakai angka, mau pakai apapun itu dipakai semua bisa. Artinya tidak mengikatkan diri pada apakah pakai data kuantitas atau non kuantitas, tapi semuanya bisa dipakai. Tetapi tentu saja spiritnya bukan spirit positivistik seperti yang di kuantitatif, meskipun ada kemungkinan kita pakai data angka. Kadang-kadang kan kita yang baru belajar meneliti, terutama mahasiswa ya, itu selalu mengategorikan bahwa yang namanya penelitian yang berdiri dengan spirit kualitatif itu pasti tidak pakai angka, nggak begitu juga. Nanti seluruh data yang itu berguna untuk proses perubahan dalam apa perubahan komunitas partisipan ya perubahan partisipan itu bisa dipakai kayak gitu. Itu aja tambahannya. Ya, untuk teman-teman, Bapak Ibu, materi yang tadi saya sampaikan itu sudah di-share oleh Mbak Sekar di chat, jadi silahkan diunduh. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak Rudi. Apakah action research ini masuk dalam pengabdian kepada masyarakat? Pak Rudi, monggo. Jawab dulu. Pengabdian masyarakat itu kalau mau dibikin jadi riset bisa. Jadi laporannya bisa melaporkan hasil pengabdian masyarakatnya juga melaporkan hasil riset. Dapat 2. Tapi kalau apakah boleh untuk soal urusan administratif, nah itu yang saya tidak begitu paham. Ya mungkin nanti Bu Wiwin bisa menambahkan apakah bisa diusulkan untuk 2 gitu ya. Iya. Berarti proposalnya harus 2 ya Bu Wiwin ya. Meskipun bukan proposal 1, bukan 1 proposal terus jadi 2 kegiatan. Tapi proposal tetap 2, satunya risetnya, satunya pengmas. Nggak masalah sih sebenarnya mau dibikin seperti itu. Makanya di action research itu sulit kita memisahkan antara inquiry dan praktek. Iya. Karena kedua-dua inquiry dan praktek atau inquiry dan aplikasi karena dua-duanya dilakukan sekaligus. Iya. Gitu. Jadi persoalan penggunaannya untuk apa itu kembali ke keperluan ya. Kalau saya sih menjawabnya tentu bisa saja. Karena memang kan ada kepedulian untuk mengembangkan komunitas, artinya kan itu satu langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan pengabdian masyarakat ya. Jadi untuk keperluan pengabdian masyarakat itu bisa saja. Untuk keperluan riset bisa saja juga gitu. Nanti tinggal menyesuaikan kalau kita berurusan dengan prosedur-prosedur hibah atau pendanaan dan urusan pertanggungjawaban dana ya nanti disesuaikan saja apa yang perlu dilaporkan. Tapi secara prinsipil action research yang punya kepedulian untuk mencari solusi atas sesuatu yang terjadi di kelompok masyarakat itu sebenarnya bisa saja dilakukan untuk keperluan pengabdian masyarakat, sangat bisa. Nah, kemudian ada pertanyaan juga ya, apakah positif devian ini hanya untuk kegiatan kelompok atau bisa juga dalam bentuk individu? Pendekatannya memang komunitas, jadi kepedulian pada isu kelompok tertentu gitu ya, community gitu ya. Jadi isu yang ada di sekelompok orang tertentu. Nah, apakah
bisa pendekatan dalam bentuk individu. Kalau dalam bentuk individu nanti agak sulit ya, sulitnya gini, karena nanti kan harus mencari devian positif dan segala macam. Kalau tidak dalam kelompok orang yang mengalami situasi yang sama, nanti repot juga cari devian positifnya dari mana. Ya, jadi prosedur 6 itu tadi memang menghendaki yang kita akan tindak lanjuti itu adalah isu yang dihadapi oleh sekelompok orang gitu. Jadi Iya, kalau misalnya isunya problem-problem individual, mungkin pendekatan-pendekatannya ya pendekatan individual ya, cari solusinya gitu. Pak Rudi mau iya. nambah? Jadi kalau di action research itu teman-teman, action research itu selalu mensyaratkan adanya kolaborasi dan interaksi. Itu mesti kelompok udah. Jadi bagaimana cara share sesuatu yang positif, share pengetahuan, saling melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan perubahan bersama. Makanya itu selalu dalam kelompok. Bisa komunitas, bisa keluarga, bisa selalu dalam kelompok. Ya, begitu. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan, kita masih ada waktu. Kalau mumpung ada di sini dan ingin menanyakan, jadi untuk materi Pak Rudi tadi juga sudah di-share kembali untuk Bapak Ibu teman-teman yang sudah yang baru saja menyusul mungkin setelah sesinya Pak Rudi. Nah, sharing PPDK sore hari ini nanti bisa diakses kembali di channel YouTube-nya PPDK, begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ketinggalan penjelasan tentang fondasi action research yang sudah diberikan Pak Rudi di sesi sebelum saya, itu bisa mengaksesnya di YouTube kami gitu. Apa nama channel YouTube-nya Pak Rudi? Lupa saya. Nama kelompok kajian kita kok, pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga. Diketik gitu aja nanti di kolom search-nya muncul itu channelnya. Iya, ya. Jadi diketik saja nama kelompok kajian ini ya, pengasuhan dan Dalam pendidikan dalam keluarga. keluarga. Itu Gitu. di namanya Ya, juga ada dalam kurung PPDK. Jadi coba search-nya juga pakai, misalnya mau ngetik panjang, wah kepanjangan PPDK aja bisa kok PPDK. Iya. Oh iya Mbak Eka, apakah penelitiannya sudah dipublikasikan? Nah Mbak barusan selesai. Masih anget. Laporannya barusan, Masih anget. laporannya barusan disubmit. Kapan ya Sekar? Disubmit semalam. Masih anget ini berarti. Fresh from the oven. Laporannya barusan disubmit semalam ke sistem. Terus setelah ini baru kami akan bikin sesuai dengan kewajiban. Jadi membuat artikelnya untuk nanti disusulkan bukti publikasinya. Kami akan coba infokan nanti kalau artikelnya sudah terbit ya Mbak Eka, dipantau di Instagramnya PPDK. Pokoknya semua serba informasi pakai medsos lah. Jadi silahkan diakses informasi kami di Instagramnya PPDK atau rekaman-rekaman sharing di YouTube-nya PPDK. Gitu. Baik, rasanya cukup untuk sharing pertama PPDK sore hari ini. Terima kasih Pak Rudi, juga tim yang lain kita sudah bersama-sama untuk membagikan, memenuhi kewajiban kita untuk mendiseminasikan hasil riset dari apa yang dilakukan bersama. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia hadir. Ini adalah forum diskusi bersama. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung dengan forum-forum sharing berikutnya dari PPDK. Feel free to come, feel free to join gitu ya. Jadi ini memang ruang belajar kita semuanya seperti judulnya kelas apa namanya? Apa sih saya jadi lupa. Kelas terbuka daring. Jadi kelas terbuka daring ini memang diperuntukkan untuk semua yang mau belajar bersama PPDK, tidak peduli dari UNER maupun dari luar UNER. Baik, jadi kami tutup. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Sehat selalu, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya.
mari sama-sama memberikan kontribusi yang terbaik untuk sekitar kita. Saya akhiri bersama Pak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.